Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti webinar DSLC. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah menunggu ya, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang webinar tepat waktu tadi. Mohon maaf sekali, kita mulai agak terlambat di 10 menit dari jam 2. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa di waktu yang santai atau di waktu yang cukup fokus untuk mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, saya Maria Shelia Putri atau Shelly, dan di webinar ini saya akan membawakan kegiatan kita sebagai MC dan juga moderator. Mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sudah pernah ya mengikuti webinar DSLC. Saya cukup notice nih beberapa nama yang udah sering ikut webinar kita. Terima kasih kembali Bapak Ibu sudah antusias selalu dengan topik-topik yang DSLC bawakan. Dan di webinar kali ini topik yang menarik nih dan juga akan nanti dibawakan oleh narasumber kami yang pastinya juga memiliki expertise dan juga insight yang harapannya menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mungkin sedikit perkenalan terkait DSLC seperti Bapak Ibu tadi sudah lihat mungkin ya di sedikit profil video kami. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu DSLC, kami adalah firm hukum, singkatan ya Bapak Ibu, Dwinanta Strategic Legal Consultant, dan kami berlokasi di Jakarta Selatan dan juga di Surabaya. Dan untuk firma hukum kami berfokus pada general corporate law, commercial law, ketenagakerjaan, dan juga perpajakan dan lain sebagainya. Dalam series webinar kami yang sudah kami laksanakan mungkin kurang lebih setahun, kami selalu berfokus kepada advokasi hukum bagi Bapak Ibu, baik itu perusahaan, manajemen, HR, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam webinar kali ini harapannya kami juga bisa mendapat interaksi atau insight yang menarik dari Bapak Ibu. Jadi mohon partisipasi aktif Bapak Ibu nanti di akhir sesi pemaparan kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin sedikit ya Bapak Ibu saya sampaikan peraturan atau rules untuk webinar kita sekitar 1 jam mendatang. Yang pertama, selama sesi diskusi berlangsung atau sesi pemaparan berlangsung, kami harap Bapak Ibu untuk mute mikrofon supaya nanti tidak ada feedback atau suara-suara noise yang mengganggu pemaparan dari narasumber. Lalu, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan terlebih dahulu di kolom chat supaya nanti dari tim kami akan mengkurasi dan juga memberitahu kepada saya siapa yang bisa saya panggil, dan saya harap Bapak Ibu nanti juga bisa open mic ya ketika mau bertanya sehingga kita diskusinya akan lebih mengalir dan interaktif dengan narasumber. Lalu untuk sesi tanya jawab nanti kita lihat kondisi tidak akan dibatasi jumlah pertanyaan, namun pastinya kita akan membatasi dengan waktu webinar ini supaya tidak berlarut-larut dan Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan aktivitas kembali seperti biasa. Dan saya ingatkan nanti dari tim kami juga akan mengirimkan link feedback form secara berkala di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik dan isi karena nanti jika Bapak Ibu juga ada kebutuhan sertifikat, kami hanya akan memberikan kepada Bapak Ibu yang mengisi feedback form tersebut. Juga akan dikirimkan materi webinar di siang hari ini. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan juga narasumber kita di webinar ini, narasumber tunggal sebenarnya Bapak Ibu. Beliau adalah Pak Rizky Dwinanto, Managing Partner dari DSLC Law Firm. Mungkin saya spotlight dulu Pak Rizky-nya. Iya, sudah. Pak Rizky boleh open mic, Pak? Ya, Mbak Seli. Selamat Iya. siang semuanya. Oke, sudah hadir bersama kita semua ya Bapak Ibu narasumber kita Pak Rizky Dwinanto. Beliau punya expertise salah satu diantaranya mungkin di bidang hukum bisnis, restrukturisasi, PKPU, kepalitan, general commercial law, dan lain sebagainya. Pak Rizky mungkin boleh sapa-sapa dulu Pak, sekaligus tes mic. Ya,
tes mic yang lain. Iya, Kedengeran ya? aman ya. Mm-mm. Sehat Pak Rizky? Sehat Mbak, alhamdulillah. Nah, baiklah. Kita dalam kurang lebih mungkin pemaparan dari Pak Rizky akan 30-45 menit ke depan ya Pak ya. Ya, insya Oke. Allah. Iya, baiklah Bapak Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari Pak Rizky dengan topik webinar kita, strategi dan mitigasi risiko pengalihan saham. Untuk waktu saya persilahkan kepada Pak Rizky, monggo Pak, untuk share screen dan lain sebagainya. Oke, makasih Mbak Shelly. Selamat Ya. siang kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan materi yang hari ini mau kita sharing adalah strategi mitigasi risiko dalam pemindahan hak atas saham. Nah, kalau berangkat dari judulnya berarti apalagi kalau kita bicara masalah mitigasi risiko ya, berarti ada hal-hal yang kemudian timbul permasalahan terkait dengan pengalihan saham. Nah, kenapa kita perlu memitigasi? Kita perlu mengetahui jangan sampai permasalahan yang akan terjadi nanti terkait dengan pengalihan saham tersebut akan lebih merugikan daripada si seller maupun di buyer tersebut. So, kita coba explore tentang pengalihan saham itu sendiri, dan kemudian karena ini sifatnya lebih ke arah sharing Bapak Ibu sekalian. Nanti ada hal yang mungkin lebih lebih penggalian, pendalaman, mungkin kita bisa sharing dalam sesi tanya jawab. Eh, saya izin untuk mengguideline pakai eh, share ya, oke bisa ya. Udah terlihat ya Mbak ya? Oke, Sudah masuk Pak? oke, Oke. oke, oke. Diskusi mungkin sekitar setengah jam. Presentasi ini mungkin nggak kurang dari setengah jam lah. Mungkin kita bisa wrap up. Nanti untuk pendalamannya mungkin kita bisa diskusi terkait dengan apa sih yang kira-kira mungkin dalam konteks implementasi di lapangannya itu sering terjadi di Bapak Ibu sekalian. Jadi strategi mitigasi resiko dalam pemindahan saham ini kita angkat berdasarkan memang ada beberapa yang apa ya, yang masuk dalam kantor kami, yang masuk untuk berdiskusi terkait hal pemindahan hak saham. Jadi memang karena trennya sekarang ini didorong dengan undang hak cipta, adanya kemudian kemudahan untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, kemudian juga izin-izin yang mungkin lebih terpahami oleh semua kalangan, baik itu kalangan UMKM maupun persero dalam dalam maupun luar negeri ya. Sehingga ini kemudian menjadi satu fenomena di mana ada permasalahan-permasalahan dalam konteks pemindahan hak atas saham seperti itu. Nah, sehingga berangkat dari sana kita coba angkat ini menjadi satu materi webinar yang harapannya adalah coba lebih sedikit mengedukasi atau mendekatkan antara gap di teori and praktikalnya seperti apa. Nah, ini kita coba cari nih gapnya supaya Bapak Ibu sekalian juga misalnya dalam posisi sebagai consultants, in-house consultants maupun itu sebagai lawyer ya, lawyer juga consultants, legal consultants, kerja di kantor hukum maupun di perusahaan, dia setidaknya dapat memberikan feedback atau dapat memberikan input kepada supervisor atau kepada decision maker terkait hal-hal yang mungkin bisa meminimalisasi resiko yang terjadi dari pemindahan hak atas saham. Atau juga misalnya dalam posisi Bapak Ibu sekalian adalah seorang buyer. Dia mau beli saham, kemudian kita juga harus paham nih, kita memberikan advice kepada klien kita atau memberikan advice kepada perusahaan kita bahwa seperti apa sih yang harus kita lakukan, mapping seperti apa sih, strategi apa sih yang bisa harus kita lakukan agar jangan sampai timbul resiko atau setidaknya meminimalkan resiko dari pemindahan hak atas saham tersebut. So, berangkat dari sana, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit sharing tentang satu jurnal atau satu riset yang dikeluarkan oleh Harvard Business Review. Jadi memang Harvard Business Review itu melakukan satu review atau selalu melakukan riset annually ya. Tapi memang saat ini saya coba ambil 10 tahun ya. Dia 98 sampai 88 sampai 98. Ini tren Bapak Ibu sekalian. Ada tren akuisisi di mana yang tadinya akuisisi itu menggunakan kas ya, jadi
biasanya dulu tuh orang konvensional itu biasanya beli barang trade-nya pasti pakai cash atau pakai kas seperti itu. Nah, ini kemudian ada berubah pergerakannya. Jadi nilai transaksi atau transaksi akuisisi yang tadinya menggunakan kas itu berubah bisa juga menggunakan saham. Karena dari penurunan ini yang tadinya majority 60% itu sekarang jadi 17%. Masih ada orang yang menggunakan jual beli itu saham dengan dengan kas, tapi memang mostly itu terjadi tren penurunan. Jadi penurunan kas itu dari 60 ke 17%. Dan di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ada tren kenaikan nih dalam konteks akuisisi yang menggunakan saham. Jadi saham ini bisa dijadikan alat tukar atau sebagai nilai transaksi ya, seperti itu. Jadi sebagai analogika saya coba ambil satu perusahaan ingin membeli satu perusahaan lain atau mengacquiring objek atau apapun tersebut lah. Intinya dia bisa menggunakan saham sebagai nilai tukarnya daripada transaksi tersebut. Nah, ini yang kemudian kita juga harus pahami seluk-beluknya seperti apa sih dalam konteks pengalihan saham. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pengalihan saham kita mungkin nggak akan lepas dari pasal 55 sampai 59 ya. Itu memang yang menjadi pakemnya tentang terkait bagaimana pengalihan saham. Nah, sebelum masuk ke sana memang kita perlu untuk melihat nih. Jadi apa saja sih yang biasanya timbul permasalahan daripada pemilihan saham. Jadi memang ada masalah-masalah yang common practice dalam artian itu sering sekali terjadi atau sering sekali kita dengar di keseharian kita dalam konteks misalnya kita melakukan penjualan saham. Let's say dalam konteks misalnya pengalihan saham secara diam-diam. Maksudnya apa ini? Pertama adalah saya angkat ini yang paling sering terjadi, pengalihan saham secara diam-diam. Ya, di mana karena ini saham adalah aset ya, dia beranggapan bahwa orang mungkin beranggapan dan juga mentreatment adalah pengalihan saham secara diam-diam, ya dia lakukan ya suka-suka saya. Tidak perlu untuk comply terhadap regulasi jika memang itu tidak diperlukan. Nah, sehingga ini yang kemudian terjadi beberapa kasus seperti kasus yang saya coba angkat ini ada 2 kasus PT Rantau Utama Bakti Sumatera, kasus juga PT Gerai Wihaja Prestige atau Hotel Kuta Paradiso. Ini maksudnya hampir sama Bapak Ibu sekalian. Biasanya ini terjadi misalnya pas di saat mau melakukan RUPS. Pas di saat mau melakukan RUPS, kemudian kok ada ini orang-orang yang kemudian dia mengaku diri dia atau merepresentasikan diri dia adalah pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nah, ini yang sering terjadi dalam konteks pengalihan saham yang akhirnya timbul satu permasalahan yang perlu diuraikan kembali seperti itu. Nah, nextnya adalah penolakan karena perizinan kepatutan. Nah, ini ada 2 rata-rata. Jadi compliance yang tadi saya sampaikan. Compliance itu biasanya terkait dengan notary yang melihat apakah syarat-syarat pengalihannya itu sudah sesuai dengan comply dengan regulasi yang ada, baik itu di Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik itu di peraturan-peraturan spesialis lainnya. Let's say misalnya kita masuk dalam satu akuisisi atau pengalihan saham dalam lingkup minerba, dia juga harus lihat nih bagaimana tata cara pengalihan saham itu kalau misalnya perusahaan minerba atau perusahaan oil and gas seperti itu atau banking seperti apa. Dia harus lihat regulasinya. Kemudian juga dilihat lagi nih oleh anggaran dasarnya. 3 hal itu yang dilihat oleh notaris. Kalau misalnya notaris let's say sudah terpenuhi, kadang-kadang juga notaris juga ada skip ya, ada miss ya. Kemudian terpenuhi notaris, tapi kemudian kita masuk ke dalam ke menteri, menteri juga akan melakukan pengecekan lagi hampir sama dengan notaris. Nah, ini yang kemudian dilihat dari menteri. Terjadi hal-hal yang kemudian telah memenuhi syarat-syarat atau tidak. Kalau sudah terpenuhi otomatis akan di-approve. Nah, biasanya karena tidak comply, apakah itu tidak comply karena anggaran dasar atau karena peraturan perundang-undangan, baik umum maupun khusus atau izin-izin khusus ya, maka itu akan terjadi permasalahan tersendiri. Nah, yang ketiga ini lebih ke arah subjektif ya. Subjektif dalam artian ya faktor variabelnya ini lebih ke arah ya parameternya agak sedikit sulit diukur secara eksak. Misalnya penolakan oleh pemegang saham. Jadi memang ada satu proses di mana pengalihan saham itu perlu adanya suatu persetujuan daripada
organ persero seperti itu. Nah, adanya apa penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham awal seperti itu. Jika anggaran dasar itu mengatur hal demikian. Biasanya di sana yang kemudian timbul deadlock atau timbul permasalahan tersendiri di mana ada pemegang saham yang keberatan orang tersebut atau si buyer tersebut masuk dalam company-nya. Nah, ini menjadi subjektif dan juga bisa saja juga objektif. Atau bisa juga penolakan oleh serikat pekerja. Ini juga ada apa dijadikan bottleneck lah ya, hambatan-hambatan dalam proses pemindahan hak atas saham. Nah, tiga hal ini yang kemudian variannya, kembangannya itu bisa kecil-kecil, tapi memang tiga hal ini yang secara umum ini sering terjadi dalam proses satu pemindahan hak atas saham. Nah, berangkat dari sana Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat, kita coba selami lagi tentang apa sih yang dinamakan saham lah ya, general overview dari saham. Jadi Undang-Undang PT secara umum seperti ini Bapak Ibu saham. Saham itu adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Ini saham by definition. Nah, kemudian pemegang saham adalah pihak, perorangan, atau badan yang memiliki saham pada suatu perusahaan tersebut. Jadi shareholder, ownernya itu bisa individu atau bisa suatu badan hukum. Nah, apa hak-haknya? Hak-haknya adalah ya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam loops, kemudian menerima pembayaran dividends dan juga sisa hasil dari likuidasi, kemudian menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Ya, dia bisa menjalankan hak lain dalam undang-undang, contohnya melakukan review, check and balances, meminta pertanggungjawaban dan seperti itu merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, general overview dari para pemegang saham adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi once kita pegang saham, ya inilah yang kita miliki hak-haknya seperti itu. Nah, berangkat dari sana, dasar hukum pemindahan hak atas saham itu memang kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Referensi juntonya itu ada di Undang-Undang Anggaran Dasar maupun peraturan khusus lainnya seperti itu. Tergantung sektor bisnis yang digeluti atau dijalani oleh perusahaan tersebut. Tapi in general overview atau in general kita lihat di dalam pasal 55 sampai dengan 59 Undang-Undang 40 tahun 2007. Di mana persyaratannya itu biasanya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham, keharusan mendapatkan persetujuan dari organ persero, atau keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Nah, menariknya kalau kita lihat di dalam undang-undang pasal 55, 56, 57 ini memang dapat diatur demikian, dapat diatur spesifik seperti ini. Tapi kalau kita berangkat daripada yang umumnya atau general apa atau peraturan pokoknya, kita lihat di dalam pasal 55-nya, di dalam pasal 56 itu memang tidak perlu adanya satu persyaratan-persyaratan yang khusus yang tadi disampaikan di slide ini. Namun kalau anggaran dasar ini menyatakan ya memang harus disetujui. Nah, ini penting buat kita untuk melihat Bapak Ibu sekalian, pasti saat kita mau melakukan pemindahan hak atas saham, selain kita lihat undang-undang dasar atau undang-undang 40 2007, memang kita harus lihat anggaran dasarnya. Anggaran dasar rumah tangga seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi challenge bagi kita sebagai apa ya, sebagai consult untuk melihat nih. Jadi nggak sebatas bahwa itu bisa langsung dipindahkan saja, langsung selesai, berasumsi seperti itu. Nah, ini yang secara umum juga banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang, loh, kok kamu pegang saham ini? Iya, saya udah beli nih. Nah, udah beli sama si Bapak B. Oh, kita berasumsi kan harus ada anggaran dasar nih. Wah, berantem harus nggak bisa. Ternyata pas lihat di dokumen, oh ternyata di anggaran dasar tidak mengatur hal demikian. Cukup saja diberitahukan ke direksi, dan kemudian direksi itu mencatatkan dalam DPS. Oh, cukup seperti itu. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. So, sebagai pihak yang sebagai pihak consult atau sebagai kita pihak yang memberikan satu advice kepada supervise atau kepada
klien kita, memang kita harus prudence memberikannya. Ini bagaimana syarat-syarat supaya pemindahan saham ini jangan sampai cacat atau setidaknya jangan sampai mengulang proses. Itu kan yang kita hindari. Jangan sampai cacat dalam artian sudah terjadi transfer of transfer of goods ya, uangnya sudah keluar tapi gagal. Ini kan suatu hal yang harus mengulang proses ya. Dan ini yang sangat-sangat kita dihindari dalam konsep bisnis lah supaya lebih efisien. Nah, efisien itu yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mempelajari dan memitigasi hal-hal yang kemudian dapat merugikan dari pemindahan hak atas saham. Nah, syaratnya tiga ini. Dan syarat tiga ini memang syarat yang khusus diatur di dalam anggaran dasar. Nah, prosedurnya ya dilakukan dengan akta pemindahan hak. Di undang-undang itu jelas. Aktanya itu definition bisa di bawah tangan maupun di akta notarial. Nah, itu kemudian akta pemindahan hak untuk salinannya disampaikan terus kepada perseroan, mencatat pemindahan hak dalam daftar megang saham dan diberitahukan kepada menteri. Nah, tiga ini persyaratan dan prosedur dalam konteks pemindahan hak atas saham. Yang dimana kita itu untuk dituntut harus detail sejauh mana dia mengatur atau halo, hilang. Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar. Sepertinya ada kendala teknis, koneksi. Kita tunggu Pak Rizky untuk masuk ke ruang webinar lagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sepertinya Pak Rizky sudah mulai bergabung kembali ya. Ya, Oke, saya bingung. baik Pak, monggo dilanjut. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kendala teknisnya. Ya, ya, ya. Sorry. Lupa ya lagi tadi. Oke. Error, sorry. Oke, ya tadi sampai slide ini ya. Jadi memang ada dua persyaratan prosedur yang memang secara teknikal kita harus paham, kita harus gali lagi di regulasi yang ada. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang detail ya, pegang IUP atau perusahaan-perusahaan yang mungkin dia itu di perusahaan-perusahaan bisnis yang tertentu yang di regulasi tersebut itu mensyaratkan khusus terkait dengan pengalihan saham atau pemindahan atas saham. Nah, itu kita perlu gali. Tidak sebatas anggaran dasar, tidak sebatas PT, undang-undang perusahaan terbatas, tapi kita harus lihat nih, ini usahanya apa, jenis usahanya apa, izin khususnya apa. Nah, kemudian kita lihat nih regulasi yang mengatur tentang izin khusus itu syaratnya seperti apa. Kita pelajari, kemudian kita membuatkan satu memo yang kemudian dalam hal adanya corporate actions yang dilakukan oleh supervisor kita atau perusahaan kita dapat memberikan masukan yang sehingga yang tadi tujuan daripada mitigasi itu tercapai seperti itu. Nah, nextnya adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu prosedur atau timeline dari pengalihan hak saham. Memang ada penawaran kepada pemegang saham berlaku selama 30 hari. Nah, ini adalah yang namanya penawaran terlebih dahulu kepada para pemegang saham existing. Jadi saya misalnya mau menjual saham,
meskipun saya sudah ada prefer buyer, buy low-nya jika diatur, ya mereka harus jika diatur di dalam peraturan yang khusus, maka dia harus disampaikan terlebih dahulu. Seperti itu kepada pemegang saham yang existing. Let's say tidak dibeli, maka ya tidak dibeli sama existing shareholder, maka dia ditawarkan kepada pihak ketiga. Nah, setelah ditawarkan pada pihak ketiga selesai, maka adanya persetujuan daripada organ persero. Nanti dia itu dilakukan persetujuan organ persero, dalam hal ini RUPS. Nah, rules-nya itu bisa sirkuler maupun panggilan umum, tergantung. Ingat Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara sirkuler dan juga umum itu terletak daripada decision-nya. Jadi kalau sirkuler itu ya memang harus 100% mereka itu harus approval. Tapi memang kalau tidak 100%, saya mau nggak mau itu harus dilakukan pemanggilan rules secara umum di mana undang-undang diatur. Nah, setelah itu baru disetujui mengatakan pemindahan hak atas tersebut. Setelah itu baru penyampaian di atas kepada perseroan, kemudian pencatatan dalam daftar pemegang saham yang selanjutnya diberitahukan kepada menteri. Nah, memang ini yang menjadi challenge juga bagi keumuman Bapak Ibu sekalian. Daftar pemegang saham ini yang by law ini adalah kewajiban direksi maupun komisaris untuk melakukan pembaharuan. Apalagi kalau dia itu adalah perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup yang memiliki pemegang sahamnya lebih dari 5 atau 6 orang. Nah, ini memang daftar pemegang saham ya common practice ya. Biasanya ini akan diberesin kalau akan terjadi satu corporate actions, baru tuh diberesin tuh brak brik. Nah, biasanya kalau nggak ada hal-hal corporate action yang besar, misalnya akuisisi atau merger, itu biasanya didimin aja tuh daftar pemegang saham. Tidak dirapikan lah siapa pemegang saham yang baru seperti apa. Karena bisa saja dalam pemegang saham itu ada yang penggantian karena waris, karena hibah, karena apapun itu memang harus dicatatkan dalam daftar pemegang saham yang sifatnya seminimalnya 6 bulan atau seminimalnya 1 tahun atau ya sebagusnya memang per 3 bulan seperti itu. Itu yang dilakukan update-nya jika pun ada update. Nah, secara umum garis flow atau daripada penyampaian atau pada pengalihan saham adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi timeline ini yang biasa dilakukan secara umum. Nah, ada memang waktu-waktu yang kita bisa shortcut, itu misalnya kayak waktu pemberitahuan kepada penawaran kepada internal, kalau memang tidak ada ya langsung kita bisa submit dengan persetujuan, tidak ada yang mau ambil, kita langsung bisa skip ke proses selanjutnya seperti itu. Nah, next daripada ini Bapak Ibu juga tadi disampaikan bahwa ada hal-hal yang kemudian menjadi potensi konflik daripada pengalihan saham tersebut. Ya, tadi memang di awal saya sudah uraikan 3 hal yang biasa common, dan ini kemudian saya kerucuti lagi secara detail. Biasanya konflik itu terjadi pertama adalah konflik of interest dari salah satu pemegang saham yang menolak pemindahan hak atas saham tersebut. Subjektivitasnya bisa tinggi dalam konteks konflik of interest. Bisa dia itu secara personal, pemegang saham lama itu tidak sepakat atau tidak suka dengan pemegang saham yang baru ya, sebagai pemilik owners yang baru, atau memang secara subjektif juga. Ini juga bisa dilihat daripada si pemegang saham tersebut ya, yang lama ini yang menolak ini karena melihat bahwa ya dia berharap masih ongoing dengan pemegang saham yang lama seperti itu. Nah, yang selanjutnya memang yang sendiri konflik adalah penolakan permohonan persetujuan atau pemberitahuan dari menteri. Nah, ini juga banyak sering terjadi. Biasanya itu jika tidak comply dengan anggaran dasar atau itu tidak sesuai dengan peraturan khusus lainnya, peraturan khusus daripada line of business dari perusahaan tersebut. Nah, ini biasa sering-sering terjadi. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin kita pahami, unit-unit bisnis yang tidak bisa dilakukan pemindahan saham. Nah, ini juga hampir sama dengan yang nomor 3, itu adalah potensi konflik juga terjadi, misalnya ini terkait dengan perizinan atau dokumentasi dari kepindahan saham kepada warga negara asing. Jadi memang secara umum yang kita pahami bahwa tidak semua
warga negara asing, baik itu pribadi maupun dia itu badan hukum, bisa menjadi pemegang saham. Kalaupun bisa ada mungkin dalam sektor-sektor tertentu ada batasan-batasan dia maksimal memiliki sahamnya. Nah, ini juga harus dilihat terkait dengan kepatutan atau perizinan dari dalam konteks pengalihan sahamnya. Nah, selanjutnya adalah pembagian dividen antara pemegang saham dan penjual dan pembeli. Nah, ini terjadinya seringnya ya di ujung-ujung transaksi itu. Bisa di akhir tahun biasanya terjadi transfer of share yang kemudian mau bagi dividen, atau biasanya sih setelah dividen ini. Jadi bingung nih antara pemegang saham baru yang lama siapa yang dia itu berhak mendapatkan dividen. Nah, hal-hal ini yang biasa common yang terjadi dalam konteks dalam konteks konflik-konflik yang eh, pemindahan hak atas saham. Nah, nextnya Bapak Ibu sekalian yang perlu pahami juga tentang strategi dan mitigasi dalam risiko pemindahan saham. Ada 4 yang mungkin saya coba elaborate. Yang 4 ini yang ya setidaknya untuk kita bisa pahami secara umum, secara khusus dalam prakteknya pasti akan ada deviasi, pasti akan ada customize tersendiri. Tapi setidaknya dengan kita 4 ini kita bisa memitigate dari potensi yang kerugian yang mungkin yang besar kita akan alami. Pertama adalah prospecting and approaching. Jadi 2, prospecting and approaching. Memang penting untuk kita melakukan prospecting pembeli. Jadi pembeli ini memang harus tahu nih jenis beli apa yang apa yang mau dia beli nih. Perusahaan apa yang mau diambil sahamnya. Dia perlu tahu banget seperti itu. Dan ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat berefekting daripada keberlangsungan daripada perusahaan tersebut, baik perusahaan yang dibeli maupun si pemegang saham yang baru. Jadi memang jenis bisnis yang diharapkan dibeli seperti apa dia harus paham segitu. Kemudian approaching. Nah, selanjutnya adalah memang sebelum kita melakukan atau memutuskan menjual saham, memang kita setidaknya ada informasi pendahuluan kepada para pemegang saham atau organ perseroan, bahwa di mana kita akan melakukan eh, transaksi penjualan saham yang kita miliki. Beda dengan ini kalau misalnya perusahaan TBK ya, yang kemudian diperdagangkan di perdagangan umum ya. Kita asumsikan bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih tertutup ya, ataupun ya perusahaan-perusahaan yang mungkin masih ya skala tertutup seperti itu. Jadi approaching supaya tidak terjadi konflik, ya biasanya dilakukan komunikasi terlebih dahulu bahwa kita akan melakukan pengalihan saham dengan alasan bla bla, dengan alasan 1 dan 2 dan 3, dan itu kemudian pas di saat nanti melakukan proses pengalihan itu akan lebih mudah dilaksanakan dan sehingga meminimalkan adanya potensi. Yang kedua adalah memahami tata cara dan prosedur. Jadi jelas disampaikan tadi bahwa Undang-Undang PT Anggaran Dasar memang pertama yang harus kita lihat dari syarat pemindahan hak atas saham. Jadi setelah Undang-Undang PT Anggaran Dasar kita itu kita bisa masukkan dalam satu memo dari timeline proses bagaimana cara mengalihkan saham, tentang ada preemptive of right, right of first refusal, persetujuan jangka waktu dan berita merti, baru kita juga lihat Bapak Ibu sekalian ketentuan-ketentuan lainnya seperti penanaman modal, perizinan usaha kecil, yang lainnya seperti itu. Itu untuk kita bisa dapatkan lebih lebih detail dari konteks pemegang dalam konteks pengalihan saham. Baik itu kita mau ngambil maupun kita mau mengambil. Penting untuk kita mendapatkan informasi itu dan paham hal demikian. Nah, yang ketiga adalah papering your business. Jadi ya kita paham ya bahwa kita menganut sistem yang mungkin berbeda dengan common law. Kita Eropa kontinental di mana memang tidak semua itu harus tercatat. Dan makin ke sini saya rasa kita sudah adaptasi. Kita juga sudah paham bahwa transaksi itu memang harus di papering, harus dalam satu dokumentasi. Mungkin kalau dulu-dulu yang lahir tahun 80, tahun lahir 87, mungkin lahir 70, mungkin masih familiar dengan orang pinjam duit 100 juta, mungkin hanya cuman pakai secari kertas atau di belakang, atau bahkan cuman ketemu verbal seperti itu. Nah, ini kebelakangan ini karena memang sudah dinamikanya sudah berbeda, dunianya juga sudah berbeda. Memang papering ya harus mau nggak mau kita harus bisa kita harus bisa
bisa turunkan hal demikian. Karena dari pemindahan saham tersebut juga kita harus pastikan bahwa jangan ada kontingensi lagi, contingency obligations yang kemudian harus ditanggung dari si pemegang saham tersebut. Nah, ini juga harus disepakati nih antara pemegang, penjual dan pembeli yang disusun secara komprehensif melalui perjanjian jual beli saham. Apa aja kewajiban gua, dan kemudian saya juga tidak, dia juga harus dia juga harus menyatakan bahwa setiap misalnya ada kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pengalihan saham ini yang kemudian tidak menjadi tanggung jawab dari pemilik saham yang baru. Nah, ini yang juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam konsep kita menurunkan dalam perjanjian jual beli saham. Nah, memang 1, 2, 3, 4 ini akan lebih mudah tercapai, akan lebih mudah terelaborate dengan baik kalau kita memang bisa memanfaatkan jasa konsultan. Memang konsultan itu sangat-sangat sangat-sangat bisa memitigasi karena memang dia familiar with the proses daripada transfer of share, baik itu konsultan hukum, manajemen maupun konsultan keuangan. Memang dia familiar dengan proses ini sehingga akan sangat menghemat waktu Bapak Ibu sekalian dalam hal pengalihan saham. Ini saya kategorikan akan menjadi penting jika memang nilai daripada transaksi tersebut ya cukup cukup signifikan dari transaksinya. Tapi kalau memang transaksi-transaksi yang mungkin cuma 100-200 ribu ya mahalan sewa konsultannya sih seperti itu. Dengan cara yang seperti ini mungkin bisa akan lebih bisa juga dilakukan Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, 4 hal ini yang mungkin kita bisa memitigasi resiko. Harapannya yang tadi kita sampaikan di awal adalah dengan mendapatkan satu knowledge approachment yang dengan yang detail ya kita bisa bisa sangat-sangat memperkecil resiko-resiko kerugian daripada seller maupun buyer. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita bisa share, Mbak Sally, presentasinya mungkin memang nggak banyak. Kurang lebihnya nanti kita coba gali dari pertanyaan-pertanyaan dan mungkin diskusi yang bisa disampaikan oleh participants. Thank you, Mbak Sally. Baik, terima kasih Pak Rizky. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk presentasinya. Tadi sangat insightful ya Bapak Ibu juga. Kalau kita lihat semuanya poin-poinnya sebenarnya concise, sangat to the point ya Pak Rizky, baik dari latar belakangnya, dasar hukum, hingga syarat dan juga prosedur untuk pemindahan atau pengalihan saham, sampai tadi potensi-potensi risikonya yang umum terjadi ya Bapak Ibu, baik itu jual beli yang mungkin minor atau kecil sampai dengan yang nilai transaksinya besar ya Pak Rizky ya tadi. Oke, karena di kolom chat sudah ada penanya, jadi Bapak Ibu kita sebentar lagi akan mulai masuk ke sesi tanya dan jawab atau sesi diskusi. Kembali saya ingatkan mungkin sedikit ya Bapak Ibu untuk mic-nya dimatikan terlebih dahulu apabila Bapak Ibu tidak ingin bertanya. Namun jika Bapak Ibu mau berdiskusi atau bertanya silahkan sampaikan di kolom chat supaya nanti bisa saya panggil dan saya invite untuk open mic sehingga bisa langsung bertanya kepada Pak Rizky. Oke, di kolom chat sudah ada dari Pak Irwan Andrianto ya, Pak Irwan Andrianto. Coba apakah ada? Mungkin boleh dibantu juga dari tim DSLC untuk meng-invite open mic. Saya coba asto unmute ya Pak Irwan. Oke, sembari kita tunggu Pak Irwan, mungkin saya coba bacakan dulu ya Pak Rizky ya. Untuk pertanyaannya Pak Irwan, ini sebenarnya ada beranak nih pertanyaannya. Yang pertama, apakah pengalihan saham dapat dilakukan sebagai pembayaran hutang atau sebagai konversi atas hutang? Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan konversi utang menjadi saham tersebut agar dapat berjalan dengan baik? Demikian. Pak Irwan, jika nanti mau gabung, monggo Pak, di-unmute saja. Sekian Pak. Ya, thank you Mbak. Jadi yang seperti tadi disampaikan di awal, Harvard Business Review sudah meng-capture hal demikian. Jadi memang ada perubahan di mana
yang tadinya transaksi itu hanya terfokus terhadap kas atau setara kas ya, memang ada perubahan kemudian menggunakan instrumen-instrumen lainnya, termasuk instrumen saham yang kemudian dijadikan alat transaksi. Nah, alat transaksi ini pasti akan digunakan modifikasinya banyak hal. Kalau dalam konsep restructuring atau restrukturisasi hutang, itu bisa juga diterapkan atau dilakukan pendekatan debt to equity atau debt to equity. Jadi konversi yang dari hutang menjadi ekuitas. Itu bisa dilakukan. Berapa ekuitasnya, berapa sahamnya, balik lagi portionsnya itu tergantung daripada si perseroan tersebut mengeluarkan berapa share yang bisa dilakukan. Nah, terkait hal demikian memang harus dilihat lagi di anggaran dasarnya dan juga di dalam peraturan perseroan yang secara umumnya. Tapi memang secara umum ya debt equity lebih ke arah kayak mengkonversi yang tadinya utang seperti apa, utang berapa, itu memang lebih ke arah perseroan dia mengeluarkan berapa. Nanti dilihat konversi tersebut kena berapa persen daripada pemegang saham yang akan dikeluarkan. Karena bisa saja nilai saham yang dikeluarkan baru terkait dengan debt equity itu nilai sahamnya itu tidak sama dengan nilai saham yang ada atau nilai saham yang ada yang existing atau nilai saham yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Bisa aja kalau terlebih dahulu itu misalnya 100 lembar per saham, sekarang bisa saja 1.000 atau 1 juta satu lembar per saham, itu bisa saja, tergantung untuk melihat. Tapi itu commonly bisa dilakukan dalam proses debt equity swap. Jadi menjawab pertanyaannya seperti itu, Mbak, bahwa memang itu sudah menjadikan alat konversi dan itu juga bisa dijadikan untuk beli barang juga. Jadi bisa saja dia dia mau beli apa, dia mau acquiring perusahaan A, belinya itu dengan saham perusahaannya dia di misalnya Garuda atau seperti apa itu bisa. Jadi sahamnya Garuda itu diberikan kepada seller, nah sahamnya seller itu dimiliki oleh saya seperti itu. Jadi bisa transaksi perkembangannya bisa dilakukan hal demikian, Mbak. Ya, ya. Baik Pak Rizky, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Jadi sebenarnya secara intinya memang memungkinkan ya Pak Sangat untuk memungkinkan, Mbak. digunakan Jadi sebagai pembayaran. Mm-mm. ya sangat-sangat memungkinkan Oke. karena memang dalam prakteknya itu sudah menjadi kebiasaan. Apalagi ya ini tergantung prakteknya seperti apa. Persentasenya Mm. pasti kalau tanya persentasenya mungkin dilihat dari berapa eh, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Tapi secara umum debt equity itu sangat-sangat lazim dilakukan dalam corporate action. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky untuk penjelasannya dan semoga menjawab bagi Pak Irwan Andrianto ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembali membuka untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, mungkin silakan disampaikan di kolom chat supaya bisa saya panggil. Sembari menunggu mungkin ya Bapak Ibu masih mikir mau tanya apa, saya coba kasih trigger question kali ya Pak Rizky ya. Sebenarnya ini dari penanya yang sudah registrasi juga, jadi sudah ditanyakan di formulir registrasi kita. Mungkin orangnya ya. Pertanyaan dari Pak Said Effendi Daulay. Nah, itu Pak. Mungkin bisa dijawab salah satu pertanyaan kita dari form registrasi. Ya, makasih Mbak. Ini memang nomini ini nomini atau kita bilang ya secara prakteknya kita bilang nomini 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 persons ya. Jadi orang yang di appointing sebagai pemegang saham tapi dia bukan pemilik sebenarnya. Dan memang Hmm. undang-undang PT sudah jelas tuh melarang pasal Hmm. 48-nya jelas tuh. Kalau di undang-undang dulu sih ya, bahkan ada kalau di dalam dunia praktek ya bahkan ada yang namanya ratu nomini. Jadi ada satu orang, dia itu adalah consultant yang memang dia nomini di beberapa perusahaan dan rata-rata memang nomini itu dipakai untuk dia sebagai jadi beneficiary atau si pemilik aslinya adalah orang asing yang dia tidak bisa
masuk sebagai pemegang saham, atau dia tidak mau masuk sebagai pemegang saham dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya mungkin bisa subjektif maupun objektif. By law itu jelas nomini itu dilarang Bapak Ibu sekalian, tapi dalam praktiknya itu banyak terjadi dan mungkin sampai saat ini masih sering terjadi tentang nomini seperti itu. Nah, terkait dengan hal demikian, pasti kita harus tanya selanjutnya, secara hukum, di mata hukum, siapa yang berwenang untuk mewakili perseroan tersebut? Ya, kalau by law, si nomini itu adalah orang yang wenang, karena dalam DPS dia adalah pemegang saham, di dalam akta dia juga adalah pemegang saham, di kementerian juga dia adalah pemegang saham. Memang ini secara hukum dialah yang punya wewenang, dia wewenang mengeluarkan suara, dia wewenang mendapatkan dividen seperti itu. Tapi balik lagi dalam prakteknya nominal arrangement itu biasanya dibalut dengan beberapa perjanjian transaksional lainnya tuh, bisa saja perjanjian pinjam meminjam, kemudian ada rata-rata mereka tidak lagi pakai nominee arrangement, tapi lebih ke arah pakai perjanjian konsultasi atau perjanjian manajemen. Itu biasanya dilakukan hal-hal yang saat ini itu dipakai itu, atau kemudian diberikan kuasa oleh si pemegang saham ini, si nomini pemegang saham ini kepada si pemilik aslinya untuk memberikan suara. Bisa demikian, tapi itu adalah perjanjian, Pak. Balik lagi, kalau secara hukum itu yang berwenang adalah si nomini tersebut. Begitu, Bapak. Oke, baik Pak Rizky. Jadi memang secara hukum sebenarnya bisa dibilang tidak diatur ya Pak, atau dilarang justru ya Pak ya, untuk sebagai nomini tadi. Namun pada praktiknya banyak dibuat nomini agreement atau semacamnya berarti ya Pak ya. Banyak sekali, Mbak. Jadi memang Mm-mm. itu ya common practice lah. Orang-orang ya pasti kawan-kawan yang sering bergelut di bidang corporate di bidang corporate law corporate consultants itu memenuhi hal yang sering lah terkait dengan nomini ini, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan asing. Ada keengganan mungkin karena regulasi yang mungkin banyak pitfall atau seperti apa, sehingga si nomini itu tidak mau terjun langsung sebagai pemegang saham, sehingga dia menggunakan vehicle. Nah, vehicle itu rata-rata memang close friend with them, seperti itu. Dan biasanya vehicle tersebut biasanya dipakai langsung tuh, ada perjanjian-perjanjian langsungnya tuh, perjanjian dia Hmm. punya pinjam uang, kemudian juga habis perjanjian pinjam uang, dia perjanjian konsultansi, terus memberikan kuasa kepada si orang tersebut, memberikan suara, hadir dalam RUPS, menerima dividen, semuanya tuh Hmm. di hak-haknya. Jadi memang cuman lebih ke arah supaya di kementerian dia tidak terekspos. Tapi dalam daily activity organ persero, ya si orang atau si real ownernya yang melakukan activity, dan itu very Hmm. common. By law, ya itu kalau ketahuan ya pasti bisa di challenge dan itu Hmm. against the law. Tapi ya by practical itu masih sering terjadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas dan semoga menjawab untuk yang Pak Said yang sudah mengisi pertanyaan di form registrasi. Baik, di sini ada juga Pak Dito Efraim ya, ingin bertanya. Pak Dito Efraim, apakah mau di open mic? Kebetulan ini dari saya nggak ada opsi open mic sih, mungkin mic-nya belum connect kali ya ke Zoom-nya. Sembari kalau Pak Dito mau open mic silakan tulis di kolom chat Pak, nanti bisa diaktifkan sendiri. Saya mungkin bacakan dulu ya Pak Rizky ya pertanyaannya dari Pak Dito Efraim. Bagaimana bila jika pemegang saham ingin mengalihkan saham namun tidak disetujui oleh RUPS atau pemegang saham lainnya? Ya, Pak ini Rizky. menarik. Banyak Hmm. sekali ya hal-hal yang kemudian eh apa ya? Ya hal-hal yang kemudian akhirnya bingung nih si pemegang saham ini, bagaimana saya mau jual saham tapi tidak disetujui oleh rekan perseroan seperti itu. Ya, ini challenge-nya Bapak Ibu sekalian. Kita melihat apalagi kalau itu sudah diatur dalam apalagi itu kalau itu sudah diatur di dalam diatur di dalam anggaran dasarnya, di mana dalam konteks pengalihan saham harus ada persetujuan RUP seperti itu. Ya kalau saya sih melihatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian.
challenge-nya ya kita bisa minta untuk perseroan tersebut untuk membeli saham kita. Itu salah satu yang mungkin bisa ditawarkan. Jadi memang kalau misalnya kita sudah tidak lagi interest sama share ini, kemudian kita jual kepada pihak lain itu tidak mau, ya mau nggak mau kita minta perseroan untuk membeli saham kita seperti itu. Kita minta saham tersebut dibeli oleh perseroan dan itu memang diatur dalam undang-undangnya juga diatur dan dapat dimintakan perseroan. Tapi memang masalah harganya itu menjadi harga wajar yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, kalau memang tidak mau juga kan kadang juga kan pertanyaan selanjutnya kalau memang tidak mau juga bagaimana ini pengalihannya? Apakah bisa? Ya ini yang masih menjadi apa? Masih menjadi questions. Ada yang kemudian memakai penetapan pengadilan untuk pengesahan daripada apa? Daripada jual beli saham tersebut pernah dilakukan dan ada dilakukan minta permohonan penetapan. Namun balik lagi ini lebih karena komunikasi bagaimana memberikan komunikasi dan pengertian kepada perusahaan untuk dapat mensetujui organ perseroan untuk dapat mensetujui daripada pengalihan saham ini. Itu Mbak mungkin Mbak. Baik. Iya, tidak apa Pak Dito belum bisa open mic ternyata, tapi pertanyaannya sepertinya cukup sering ditanyakan juga ya Pak Rizky ya, di luar webinar ini pun saya juga lumayan sering dengar. Jadi memang kembali ke cara kita komunikasi juga berarti Pak Rizky ya, di luar dari regulasi. Ya, betul sekali Mbak. Mm-mm. Untuk convincing pemegang saham lah. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan. Saya juga coba menanyakan kembali yang sudah masuk di form registrasi nih, supaya barangkali punya pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu, sehingga bisa terjawab di webinar ini. Oke, Pak Rizky, kita coba pertanyaan lainnya dari ini, Pak Yuni Erlianus. Pak Yuni Erlianus menanyakan bagaimana peralihan saham yang mulanya didapat dengan cara hibah dari si pemberi saham, namun oleh penerima hibahnya telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Kepada siapakah saham tersebut kemudian beralih? Seperti itu, Pak, pertanyaannya Ya, dari Pak Yuni Erlianus. ya menarik Mbak. Jadi ini mirip-mirip dengan mungkin saya nanti akan kasih satu sampel kasus juga yang bisa memperkaya kita semua dalam konteks diskusi. Kalau konteks seperti ini mungkin kita bisa melihat bahwa saham itu adalah aset. Aset atau kebendaan itu dalam keperdataan kan mewarisi ya. Jadi ya kalau misalnya mewarisi itu kita bisa lihat di apa KUH Perdata itu urutan golongan satu, golongan 2, golongan 3. Kalau pertama pasti ke bawah. Seperti itu kan. Kalau kita belajar hukum waris dulu pasti pertama ke bawah. Kalau ke bawah nggak ada, ya berarti ke samping tuh kanan kiri. Seperti itu. Dan itu tetap harus inherit. Jadi memang harus dibuktikan atau harus kepemilikannya itu berubah atau bergerak dari ahli waris karena memang eh, saham itu adalah apa aset yang yang bisa diwarisi. Seperti itu. Jadi kalau konteks hibah si penerima hibah itu sudah meninggal, ternyata tidak ada ahli waris yang di bawahnya, ya kemudian kita lihat nih ada saudara atau saudara, kakak, adik atau ayah, ibu masih ada. Kalau kakak ibu nggak ada, kemudian kita lihat lagi saudara-saudaranya ada nggak seperti itu. Nah ini pasti masih bisa dilihat dari konteks kepemilikan saham itu siapa yang berwenang saat ini. Nah pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah begini Mbak challenge yang mungkin diskusi dan ini real case. Ada satu perusahaan sudah bankrupt karena dia perusahaan itu adalah perusahaan besar yang kemudian didirikan dari tahun 50 60 very big company dan kemudian dia sering melakukan penyertaan modal dalam perusahaan baik asing maupun luar negeri ya dalam negeri dan dia pilot kemudian pertanyaan kemudian bagaimana nih si si status dari pemegang saham ini. Nah ini pernah kemarin ditanyakan kepada kita eh, ada Singaporeans dia tanya ini perusahaan ini udah bankrupt, ini saham ini dijual apa tidak nih? Nah ternyata kita punya telisik bahwa tidak pernah dijual oleh si kurator saham kepemilikan saham ini. Terus bagaimana status di sana? Ya berarti dicatatkan saya diberitahukan bahwa statusnya ibaratnya sudah sudah selesai karena perseroan kan berarti tidak mewarisi sudah selesai karena ada likuidasi bubar ya berarti di sana dilakukan penghapusan.
Nah, ini varian-varian yang ya sering terjadi dalam konsep apa dalam konteks kepemilikan saham seperti itu. Oke, oke. Menarik ya Pak. Jadi memang selain yang tadi mungkin kalau pertanyaannya tadi masih contoh sederhana ya Pak untuk mewarisi saham kepada namun ahli warisnya sudah meninggal dan lain sebagainya. Jadi bisa kita kembali ke konsep waris ya Bapak Ibu secara kalau yang diatur di KUH Perdata. Jadi memang dari garis lurus. Kemudian kalau misalkan tidak ada pewarisnya lagi, ahli warisnya lagi kita lihat ke garis sampingnya ke saudara seperti itu ya Pak Rizky. Namun ternyata tadi Pak Rizky kasih contoh ada perusahaan yang pilot ya Pak ya. Iya, Dan itu betul. kepemilikan sahamnya disudahi jadinya ya Pak ya statusnya ya Pak. Iya. Karena memang Oke. setelah ditelusuri lebih dalam, Mm-mm. si receiver, si kurator ini tidak melakukan penjualan atau pengalihan atas aset atau saham Mm. tersebut, kepemilikan saham perusahaan tersebut yang dimiliki oleh si debitur pilot ini. Nah, kalau memang sudah seperti itu, dikonfirmasi bahwa debiturnya juga sudah dilakukan pembayaran, pemberesan, pemberitahuan Kemenkumham sudah clear, ya berarti selesai itu. Nggak ada lagi direksi tersebut. Nah, sehingga ya, ya semuanya, baik Mm. dia itu apa, utang piutang berarti sudah selesai. Dan di sana di Singapura kemudian dia memberitahukan report tersebut, memo kita buat memo, kita rilis ke Singapura, Singapura langsung dari dasar memo itu, affidavit itu kemudian disampaikan di Kementerian Hukum HAM mereka lah mungkin ya, administrasi mereka, kemudian dihapuskan kepemilikan saham daripada Persero yang sudah pilot tersebut. Oke, menarik sekali. Jadi memang itu versi lebih kompleks ya Bapak Ibu untuk itu kan jatuhnya corporate action yang lain karena ada kepailitan atau sahamnya sudah tercatat sudah disudahkan pemiliknya. Baik, semoga koneksi saya lancar ya Bapak Ibu. Ini barusan ada tulisan unstable. Kita ada penanya lainnya dari Saudara Mada. Ini saya panggilnya Ibu atau Bapak Mada nih. Saya coba unmute dulu. Silahkan kalau ingin bertanya ya terkait tindakan divestasi ini mungkin sembari kita tunggu sudah saya request untuk unmute. Pertanyaannya Pak Rizky, apakah tindakan divestasi termasuk dalam konteks ketentuan pasal 102 ayat si memenuhi ketentuan pasal 102 ayat 1 tersebut dan apakah jika nilai divestasi tetap menggunakan nilai awal saat investasi dapat mengesampingkan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf A UU PT. Ya, valuasi Jadi sih tindakan biasanya digunakan. divestasi ya. Ya, divestasi kan berarti kan Mm-mm. pengalihan kekayaan perseroan atau bisa saja kita menjaminkan aset perseroan kepada pihak lain yang kemudian kalau misalnya lebih dari 50% ya itu harus dilakukan persetujuan-persetujuan khusus lah. Untuknya ini kalau saya lihat sih lebih karena ke valuasi sih Bapak Ibu sekalian karena valuasi awal sama valuasi akhir pasti berbeda Mm-mm. tuh. Apa valuasi pas di saat pas di saat pendirian pasti berbeda pas di saat sudah perusahaan tersebut sudah berjalan, punya aset 50 tahun kemudian 30 tahun atau 10 tahun ke depan itu pasti berbeda. Nah, valuasi tersebut ya pasti kan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dari Rubus LB, dia biasanya ada juga memberikan satu valuasi perusahaan saat ini ada berapa atau nilai perusahaan ini berapa saat ini seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan parameter atau dasar memvaluasi 50% atau di bawah 50%. Jadi valuasi terakhir dari perusahaan tersebut. Jika lebih dari 50% atau 50% ya maka harus persetujuan korupsi. Biasanya seperti itu sih pendekatannya, Pak. Oke, baik. Itu tadi untuk pertanyaan pendekatan kalau untuk divestasi ya Pak dari segi valuasinya ya berarti. Oke, apakah Ibu atau Bapak Made mau pertanyaan lebih lanjut? Masih saya buka untuk unmute. Namun sembari menunggu, kita coba pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Pak. Ini dari form registrasi sih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada satu pertanyaan lagi, silakan dituliskan di kolom chat. Pertanyaan terakhir dari saya ya Pak, dari kolom registrasi terkait klausul buyback. Apakah perlu diatur di CSPA? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam buyback saham? Seperti itu Pak.
Ya, ya kalau CSPA kan conditional sales purchase agreement ya. Jadi ada syarat-syarat sebelum melakukan pengalihan saham. Ya, syarat-syaratnya itu banyak tuh. Biasanya itu ada yang due diligence, terus kemudian harga, kemudian syarat pendahuluan, kerahasiaan, yaitu boilerplate lah. Tapi poinnya adalah due diligence. Kalau SPA di dalam SPA. Nah, buyback perlu apa nggak perlu ya tergantung Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya di dalam apa persyaratan pendahuluan atau terms conditionnya itu diatur demikian, ya perlu dimasukkan dalam buyback dalam perjanjian saham tersebut. Jadi options ada put option atau call options lah. Itu tergantung siapa yang punya right. Nah, biasanya kemana itu kita masukkan buyback saham tersebut? Ya, biasa biasa bisa-bisa saja misalnya eh, dia si buyer itu mau beli saham tersebut dengan dengan asumsi bahwa kewajiban perusahaan itu tidak akan lebih dari berapa rupiah atau berapa miliar rupiah kewajiban perusahaan, dan kemudian dalam hal-hal ada kemudian kejadian-kejadian yang tidak terungkap dalam LDD itu tidak menjadi kewajiban pemegang saham baru, dan kalaupun itu menjadi beresiko lebih tinggi kepada pemegang saham baru yang kemudian dengan kewenangannya sendiri pemegang saham baru merasa bahwa itu dapat merugikan secara finansial, maka si pemegang saham baru itu bisa memaksa pemegang saham lama untuk membuyback lagi sahamnya dia. Jadi tergantung tergantung daripada apa yang menjadi kesepakatan di awal daripada para pemegang saham, buyer and sellernya. Dan SPA, CSPA di dalam CSPA itu biasanya termasuk di sana seperti itu terkait dengan buyback perlu atau tidak perlu seperti itu. Tapi memang buyback perlu ada tidaknya buyback, yaitu tergantung dari seberapa jauh dia itu mau dengan saham tersebut, dan seberapa jauh, seberapa dalam luasan daripada, dan itu memang balik lagi transaction sih. Harus tidak harus itu menjadi relatif lah, seperti itu penilaiannya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Itu tadi pertanyaan dari Pak Agus Setiadi. Mungkin belum bergabung, tapi semoga bisa memberi pengetahuan yang baru untuk kita semua di sini ya Bapak Ibu. Baiklah, ini berhubung kita waktunya juga sudah mulai menipis ya Pak Rizky dan juga Bapak Ibu. Saya lihat sih belum ada pertanyaan lagi, namun Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan masih punya pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan DSLC, baik kepada Pak Rizky langsung maupun tim kita yang lain di sini, Bapak Ibu bisa mengontak kami di www.dslc.law atau bisa cari juga kanal informasi kami di LinkedIn maupun di Instagram. Di sana juga ada kontak kami, baik email maupun nomor telepon kantor DSLC. Jadi silakan Bapak Ibu dan juga jangan khawatir untuk webinar ini sudah kita rekam dan nanti juga akan kita tayangkan di YouTube channel DSLC. Bisa dicari Dwinanto Strategic Legal Consultant di YouTube. Juga untuk materi webinar nanti juga kita share ya Pak Rizky ya Sure, pada boleh. para peserta yang hadir di sini. Baiklah, dari saya Maria Shelly Putri, saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili kantor DSLC kepada Pak Rizky, terutama narasumber kami. Terima kasih ya Pak sore hari ini dari Sama-sama Mbak, materi thank you maupun sudah. diskusinya. Ya. Sangat-sangat insightful buat saya pribadi juga, dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga mendapat ilmu atau pengetahuan yang baru dari dan juga best practice-nya ya, terutama dalam pengalihan saham gitu, terutama strategi dan juga potensi risiko yang ada. Lalu apabila nanti Bapak Ibu juga sudah mengakses website kita, di website kita pun juga ada beberapa artikel pendukung yang bisa Bapak Ibu baca atau akses terkait juga saham dan corporate actions lainnya. Silahkan Bapak Ibu mendownload dari website kami. Sekian dari kami, DSLC. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat. Setelah mengisi, nanti kami akan bisa mengirimkan materi webinar dan juga e-certificate seperti itu.
Oke, silahkan Bapak Ibu melanjutkan kembali aktivitasnya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar DSLC lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, makasih Mbak Oke. semuanya. Saya izin live ya.